Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Temuel dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dengan produk Binomet, inovasi bilirubin Bilirubin non-invasive non-invasive matter. matter. bilirubin non-invasive matter. Langkah diagnosa dini sebagai solusi pencegahan terjadinya hyperbilirubin pada bayi dilengkapi sensor suhu dan terintegrasi dengan IoT. Adapun masalah yang melatar belakangi ditemukannya alat kita ini, yang pertama, tingginya angka kematian neonatus di Indonesia, kemudian juga ada hyperbilirubinemia atau penyakit kuning yang mempengaruhi 60% bayi yang baru lahir, dan adanya keterlambatan diagnosis yang terjadi karena pemeriksaan bilirubin itu masih invasif dengan pengambilan darah, membuat bayi tidak nyaman, mengurangi frekuensi pemantauan, dan jika non invasif, alatnya itu masih terlalu mahal, sehingga hanya tersedia di rumah sakit. Adapun solusi diagnosis yang sudah ada pada saat ini, yang pertama, pengambilan sampel darah dengan metode invasif, penggunaan transcutaneous bilirubinometer dengan metode non-invasif, dan kemudian ada observasi visual oleh tenaga medis. Selanjutnya ada solusi. Binomet, bilirubin non-invasive matter sebagai alat inovatif yang berfungsi untuk mengukur kadar bilirubin dalam darah dan suhu tubuh bayi secara non-invasif. Binomet menawarkan solusi terhadap kebutuhan pemantauan seperti real-time monitoring, grafik perkembangan, dan saran medis. Selanjutnya cara kerja, baterai li-ion 2000 mAh akan memberikan daya kepada alat kami sehingga kita bisa masukkan jari ke dalam tempat pengukuran. Sensor akan mendeteksi warna kulit dan suhu tubuh. Selanjutnya akan di output sensor, diproses oleh ESP32 dan ditransmisikan ke OLED dan aplikasi yang kami buat. Berikut tampilan aplikasi yang kami buat, tampilan login, tampilan diagnosa, dan grafik. Pada tampilan diagnosa bisa kita lihat di sini ada tampilan kadar bilirubin dan suhu tubuh dan juga saran medis yang dilakukan. Selanjutnya pada grafik bisa kita lihat di sini ada 3 harian, mingguan, dan bulanan. Adapun customer target kami yaitu yang pertama yang baru melahirkan, kemudian klinik rumah sakit, dan yang terakhir adalah industri kesehatan, di mana internal stakeholder kami bisa dilihat di layar dan juga eksternal stakeholder kami bisa dilihat di layar. Adapun market sizing kami, yaitu untuk yang pertama, potensial available market, kelahiran bayi di dunia pada tahun 2022, untuk total addressable market, kelahiran bayi di Indonesia pada tahun 2022, untuk serve available market, kelahiran bayi di Pulau Jawa pada tahun 2022, untuk serviceable dan obtainable market, kelahiran bayi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Selanjutnya ada computer positioning. Sekitar di sini ada MBJ 30 dan MBJ 20 dengan harga 38 juta, 16 juta. Produk komputer unggul dalam hal reputasi dan distribusi, tapi memiliki harga tinggi, target terbatas pada fasilitas kesehatan, dan fitur yang kurang up to date. Produk kami menawarkan harga yang lebih terjangkau, sesuai dengan ibu yang baru melahirkan, dengan fitur terbaru seperti integrasi IoT ke HP dengan fungsi 2-in-1 sebagai pengurus suhu tubuh dan kadar bilirubin dalam tubuh. Selanjutnya tim kami bisa dilihat di sini. Adapun milestone kami bisa dilihat untuk dimulai dari Januari 2024 dan diakhiri pada Juli 2028. Adapun strategi kami yaitu yang pertama pada tahap pengembangan, kami melakukan pengembangan produk, uji klinis dan juga perizinan dan regulasi. Untuk tahap peluncuran dan pemasaran, kami melakukan pengenalan pasar, kampanye edukasi dan juga kerjasama strategis pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah tahap ekspansi dan pengembangan lanjutan, di mana kami melakukan ekspansi pasar, pengembangan produk lanjutan, dan juga dispersi produk. Berikutnya di sini ada alokasi dana dari produk kami, terbagi menjadi 5 pembagian. Yang pertama ada capital expenditure, yaitu 40%, dan production cost itu 20%, working capital 10%, untuk marketingnya 10%, dan yang terakhir ada product development, yaitu 20%. Dan kemudian di sini ada marketing acquisition terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode acquisition. Salah satu contohnya kita bisa melakukan dengan kemitraan dengan rumah sakit dan klinik. Kemudian metode 2 yaitu conversion. Salah satu contohnya kita bisa melakukan dengan demo produk di klinik dan rumah sakit. Dan metode ketiga ialah retention. Kami di sini bisa melakukan dengan cara melakukan program loyalitas dan referensi. Adapun yang terakhir adalah projection, di mana kami memperkirakan bahwa keuntungan yang kami dapatkan yaitu 2 juta dikurang HPP 1.200.000 hingga 800.000 dikali 123.561 sebagai jumlah customer kami, di mana kami mendapatkan keuntungan sebesar 98.848.800.000 rupiah dengan kenaikan persentase 20%, maka di tahun berikutnya kami akan mendapatkan 118.618.560.000 rupiah. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.